Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting ada isu 3 huruf itu? Jadi ini bukan artinya direkayasa, artinya ya mengalir apa adanya dan akhirnya memang harus satu kebenaran lagi terungkap. Saya juga mendapatkan video. Jadi artinya begini. Orang nanti bilang, oh itu kan bisa aja butuh AI. Ini kan karena hari Minggu, ya tidak buka kantor. Nanti yang teman-teman yang penasaran boleh ke kantor saya itu lihat hard copy-nya, tidak hanya soft copy. Tapi kami juga sudah prepare gitu loh. Ada foto dan video yang menunjukkan bahwa memang proses itu ada. Dan ini boleh diklarifikasi dan di cross check ke prodianya. Benar nggak ada proses pemeriksaan itu? Ya, ini prosesnya. Pada waktu pengecekan itu dilakukan. Ya, ini videonya. Ya, jadi jangan juga dikatakan, kenapa lu periksa tiba-tiba? Kalau lu merasa nggak sakit, kalaupun memang misalnya tidak untuk demi kepentingan mengcounter berita ini, loh. Karena isu kesehatan itu sudah sering dibicarakan, sudah sering disampaikan di beberapa tempat kepada pihak-pihak tertentu. Nah, lalu kalau misalnya ada isu kesehatan, kita nangkapnya kemana? Ya pasti nangkapnya ke chattingan yang ada itu, yang dia sudah mencoba menggiring bahwa seolah-olah Ruben itu mengidap penyakit itu. Itu yang melandasi kami melakukan pemeriksaan. Ini sebenarnya bukti-bukti mau kami simpan. Tapi ternyata ada orang yang merasa ini adalah senjata dia untuk menjatuhkan Ruben. Tapi sekali lagi, puji Tuhan, ya, puji Tuhan, ya. Artinya sekarang terungkap lagi bahwa ada suatu pernyataan, ada suatu pengkondisian yang ternyata pernyataan dan perkondisian itu bisa dibuktikan tidak seperti apa yang disampaikan. Ya. Dari mulai malam sampai pagi kan mungkin ada orang yang senang kan gitu kan, merasa ini adalah saatnya air habis kan gitu. Enggak, ini ada buktinya. Jadi puji Tuhan juga. Artinya Ruben pada tanggal 25 Juli itu tergerak hatinya. Ya, karena kalau enggak Ruben juga keberatan. Karena dia bilang, kenapa harus saya selalu yang harus membuktikan sesuatu? Termasuk kesehatan, kenapa nggak sama-sama periksa kesehatan? Tapi saya bilang, jangan. Kita nggak boleh artinya itu menolak atau misalnya keras hati. Artinya lakukan saja, nggak apa-apa, rendah hati aja. Kalau memang hanya kita saja nggak jadi persoalan. Pasti ada gunanya, dan ternyata memang ada gunanya. Baik nggak Tuhan? Baik dong. Karena bukti ini sudah dipersiapkan, sudah dilakukan sejak tanggal 25 Juli. Kami kan nggak tahu bahwa podcast kami di Densu itu ada orang-orang yang mencoba memanfaatkannya untuk mencari-cari hal-hal yang dipakai untuk menjatuhkan Ruben. Kan begitu ya? Jadi ini bukan artinya direkayasa, artinya ya mengalir apa adanya dan akhirnya memang harus satu kebenaran lagi terungkap. Ya, coba kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting ada isu 3 huruf itu? Dia tahu nggak bahwa ada aturan hukum bahwa hanya orang yang mengidap itu sendiri, atau kemudian ada orang yang dianggap yang boleh mengungkapkan hal itu. Ini saya karena sudah mendapatkan izin daripada klien saya. Karena kan nggak mungkin saya punya bukti-bukti ini kalau nggak klien saya kirimkan. Tujuannya untuk apa? Klarifikasi. Ya. Tapi coba dia yang sudah menuduhkan sesuatu dari mulai tahun lalu, bahkan seperti apa yang dalam chattingan itu, berarti kan dia sudah mendalilkan sesuatu. Kejar dong. Dia punya bukti apa? Berani nggak dia menyampaikan bahwa dia punya bukti sesuatu? Berani nggak dia menyampaikan hal itu? Ya, jadi artinya itu, jangan artinya itu kita melebar gitu loh. Dan ini saya lakukan demi kepentingan hukum klien saya dengan etikat baik yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi tolong, artinya janganlah artinya itu kita melakukan ini semuanya demi kepentingan agar kita kelihatan smart, cerdas, pintar. Janganlah. Ya, semua orang sama. Ya, kalau dia mau belajar, dia pasti akan tahu kok. Semua advokat juga menurut saya sama. Karena kalau nggak akan mungkin dia jadi advokat. Berarti sudah melalui proses yang benar. Ya, jadi inilah dia. Nah, jadi sekarang coba artinya itu kejar. Buktinya apa gitu misalnya. Pinjol tuh mana buktinya? Ini mana buktinya kan gitu. Nah, sekarang dibilang saya nggak beretika ketika menunjukkan bukti. Saya hanya ingin menunjukkan bukti bahwa ada perpindahan uang untuk pembayaran renovasi rumah. Kan begitu. Bukan untuk mempermalukan orang. Ini kan bukan satu hal yang memalukan. Datanya juga dari Ruben.
Dan itu disampaikan atas izin Ruben. Kalau ada nama, hanya untuk supaya terang benderang siapa penerimanya. Dan kami tidak mencoba menyudutkan penerima dan tidak juga coba untuk memberikan komentar tentang hal-hal lain. Kami hanya menyatakan inilah penerimanya, mohon maaf. Kan itu kan suatu hal yang real, memang dia adalah kontraktornya dan itu juga diakui, gak ada niatan apa-apa. Ya, karena kami orang yang berpendidikan dan sebisa mungkin meskipun manusia tidak sempurna melakukan hal-hal itu dengan etikat baik dan semata-mata sekali lagi hanya demi membela kepentingan hukum klien dalam proses ini. Ya, jadi saya orang yang berpendidikan, saya bisa mempertanggungjawabkan pendidikan saya, kan begitu kan? Nah ini ada juga kan berita-berita tentang orang mempertanyakan tentang pendidikannya dia, kan begitu kan? Karena kalau dia orang yang juga berpendidikan harusnya kan juga tahu agar tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tapi ini kan berulang-ulang. Mulai dari debt collector, lelang, kan begitu artinya kan? Pinjol, sekolah lagi, ya kan? Bullying dari sekolah. Betul ya? Nah, jadi sekali-sekali perlu dong ditanya tuh. Kalau memang dia berpendidikan, tunjukkan dong ijazahnya, ada nggak gitu misalnya. Ya, ini intermezzo lah, ya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan teman-teman. Seperti yang saya sampaikan juga dalam podcast Densu, ayolah kita kembali ke saat teduh, saat tenang. Dan ini sudah berulang-ulang kami sampaikan, karena kami juga tidak menyukai kehebohan ini. Biarkanlah kita hormati proses yang sedang ada dalam persidangan. Nah, kalau tidak ada isu baru, nggak ada hal-hal baru, nggak ada berita-berita baru, sebenarnya kan kami juga nggak perlu untuk mengklarifikasinya. Oke, saya kira seperti itu. Ada yang lain? Tidak menjawab isu. Tapi kan ini kan sudah pernyataan, ya, lebih kepada tuduhan. Tuduhan itu mulai di dalam ruang private antara dia dengan Ruben, kan begitu. Chattingan itu kan private tuh antara dia dan Ruben. Ada kata-kata seperti itu. Ruben nggak menanggapi karena dia berpikir nggak mau menanggapi sesuatu yang tidak benar, ini udah keseringan apa aja seperti selingkuh kasur gitu misalnya kan. Jadi kan Ruben males nih, jadi nggak ditanggepin sama dia. Nah, ternyata ketika kami buktikan fokus pada tanggal bahwa ada chattingan di nomor yang itu, orang juga jadi persoalan. Itu bukti, bahkan kami tidak pernah merekayasa bukti, tidak pernah menutup-nutupi bukti, apa adanya. Ya, kalau tadi misalnya kami merekayasa bukti, bisa kami tutup kan? Ini nggak ada, nggak apa-apa. Orang nggak ada masalah. Karena kami sudah tahu bahwa ada omongan-omongan seperti itu. Sebenarnya Ruben kan nggak mau untuk memeriksa dirinya karena dia, saya ngapain kan gitu, kalau mau baca semua. Karena kalau kena pasti kena semua. Proses melahirkan itu pasti akan ada proses pemeriksaan semuanya, termasuk 3 huruf itu, kan begitu artinya. Ya ini anaknya sehat-sehat saja, kan begitu. Oh sekarang gitu misalnya, oh sekarang juga Ruben nggak merasa ada apa-apa, kan begitu. Nah jadi karena sudah sering ada isu-isu kesehatan yang kami dengar dan Ruben dengar, bahkan dari KPAI juga ada isu kesehatan, di dalam mediasi juga ada isu kesehatan. Kemarin Densus juga bertanya kan ke saya tentang isu kesehatan gitu loh. Jadi memang untuk kepentingan pembuktian nantinya di ruangan persidangan, ketika itu dipakai sebagai dalil untuk memenangkan perjuangan hak asuh anak oleh S, tapi kan perlu prepare. Makanya Ruben periksa, walaupun sebenarnya dia tidak suka, hanya dia yang diperiksa, kan begitu. Tapi nggak apa-apa, dia mengalah, dia periksa, dan hasilnya kan non-reaktif. Tanggal 25 Juli, berarti kan masih baru-baru aja. Dulu pun dia nggak terkena karena anaknya sehat-sehat, semuanya sehat-sehat. Sekarang pun dia nggak terkena karena hasil up to date-nya tanggal 25 Juli kemarin. Kan begitu artinya ya. Dan bukan untuk menjawab isu, bukan untuk menjawab gonjang-ganjing hari ini, bukan artinya itu karena kami tahu akan ada situasi seperti ini, nggak ada. Ini terjadi seperti apa adanya. Dan kebetulan karena akhirnya itu menjadi suatu masalah, kita bisa menggunakan bukti itu untuk mengklarifikasi. Ya, jadi nggak ada. Stop isu-isu yang seperti itu, karena itu akan berbahaya bagi orang-orang yang menyebarkan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.